Seiring dengan pembangunan ibu kota Nusantara yang terus dipercepat dan terus berjalan hingga sampai saat ini, penyangga ibu kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara juga terus berbenah dan mempersiapkan diri agar pembangunan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara ini dapat selaras dengan pembangunan di ibu kota Nusantara. Banyak aspek, banyak perubahan yang akan dilakukan dari sisi pembangunan. Apa saja pembangunan yang akan dilakukan untuk menyelaraskan antara pembangunan ibu kota Nusantara dan juga pembangunan penyangga ibu kota Nusantara, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini. Namun sebelum itu, kita saksikan berita pengantar berikut ini. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur membawa dampak signifikan bagi daerah penyangganya, terutama Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pembangunan di IKN dan BPU harus dilakukan secara beriringan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini mencakup ketersediaan air bersih, listrik, layanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas. Sinkronisasi pembangunan ini penting agar masyarakat lokal tidak tertinggal dan dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran ibu kota negara yang baru. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berfokus pada pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan yang akan bertumpu pada pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur menyampaikan program prioritas ini disusun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyiapkan PPU sebagai kawasan penyangga ibu kota Nusantara. Mudiat Nur juga menegaskan posisi geografis PPU yang berbatasan langsung dengan kawasan inti IKN menjadikan daerah ini sebagai wajah pertama yang akan dilihat sebelum memasuki pusat pemerintahan baru. Oleh karena itu, kualitas infrastruktur dan layanan sosial di PPU harus setara atau minimal mendekati standar pembangunan yang ada di ibu kota Nusantara. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Itu tadi cuplikan informasi yang menjadi fokus redaksi pekan ini. Sebagai daerah penyangga ibu kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara terus berbenah dan menyiapkan diri sehingga nantinya pembangunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara dapat selaras dengan pembangunan yang ada di ibu kota Nusantara. Penajam Pasir Utara akan berfokus pada sejumlah pembangunan yang tentunya dibutuhkan dan menjadi prioritas. Inilah yang akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini. Sudah hadir bersama dengan saya saat ini untuk membahas terkait dengan pembangunan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Syahrudin M. Nur. Terima kasih Pak sudah bergabung di fokus redaksi hari ini. Ya. Waalaikumsalam. Pak, terkait dengan pembangunan di Penajam Pasir Utara yang saat ini juga beririsan dengan Ibu Kota Nusantara. Sampai sejauh ini prioritas apa saja yang dilakukan, yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Penajam Pasir Utara ini, Pak? Baik, jadi di Penajam Pasir Utara ini karena memang ibu kota negara itu ada di salah satu kecamatan kita, kemudian beririsan langsung dengan kabupaten, saya kira kita harus melakukan lompatan-lompatan pembangunan. Itulah saya kira kenapa kegiatan-kegiatan ini itu kita lakukan percepatan supaya kita tidak terlalu tertinggal jauh. Nah, kegiatan-kegiatan itu kita sebenarnya masih ada beberapa kegiatan, terutama masalah pengembangan SDM yang harus kita lakukan secepat mungkin, karena kalau kita tidak upgrade knowledge masyarakat kita, saya kira nanti juga menjadi problem di masa depan, gitu kan. Untuk itu saya kira karena ini menjadi hadirnya ibu kota negara ini, ya kita upayakan secepat mungkin, seperti itu, Mas. Baik, bagaimana dengan pembangunan-pembangunan terkait dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, kemudian juga pembangunan infrastruktur, jalan begitu, Pak? Bagaimana dengan hal ini, Pak? Ya, semua saya kira kita sentuh ya, karena memang kalau apa yang disebutkan tadi, pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur juga, Pak, ya? Infrastruktur, air, PDAM, saya kira ini kan
pelayanan fundamental ya. Saya kira ini pelayanan dasar. Jadi itu menjadi prioritas utama untuk bagaimana PPU supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Jangan sampai nanti pelayanan dasar kita ini itu yang menjadi perdebatan di masyarakat. Saya kira ini yang menjadi prioritas utama kita yang sekarang ini saya kira sudah hampir terpenuhi lah semua kegiatan-kegiatan itu. Memang ada beberapa ruas jalan yang sampai saat ini menjadi perhatian kita. Ya masih ada beberapa jalan yang kondisi jalannya itu masih tanah gitu kan. Jadi itu juga menjadi perhatian kita. Walaupun sebenarnya dengan keterbatasan anggaran di daerah kita, APBD kita ini karena hanya mengandalkan DBH, saya kira ya kita tidak boleh mengeluh. Seberapapun biaya itu tergantung bagaimana kita memanage supaya percepatan-percepatan ini harus kita lakukan. Tinggal nanti bagaimana menempatkan prioritas mana sih yang harus kita kedepankan, yang kita dahulukan. Seperti itu saya kira Mas Dim. Baik, yang kita prioritaskan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya Pak ya. Iya. Kalau sejauh ini bagaimana dengan masyarakat sendiri Bapak melihat apakah mereka mengambil peran juga untuk menyuarakan pembangunan apa yang mereka butuhkan begitu Pak? Ya saya kira kita hampir hari-hari ya di medsos maupun di langsung ke masing-masing ke termasuk RDP. Jadi ya ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka ini kan pelayanan dasar ya, pelayanan dasar. Jadi saya kira ini juga kemarin terakhir itu masalah pendidikan. Pendidikan itu zonasisasi itu kan kemarin ada beberapa daerah yang tidak tertampung. Nah, saya kira ini kan harus dipikirkan bagaimana menambah RKB. Masa sekolahan SMP-nya ada 10, sementara SMA-nya cuma 2. Artinya kalaupun itu lulus kan tidak tercover. Jadi saya kira ini harus menjadi prioritas utama juga di pendidikan, penambahan ruang kelas rombel ya Pak ya? RKB, ruang kelas belajar itu. Dan memang berarti ini ada kaitannya dengan kendala dalam SPMB begitu Pak ya? Sistem penerimaan mahasiswa baru. Murid baru maksud saya. Iya. Baik, Pak terkait dengan sistem dan juga pembangunan yang sudah berjalan saat ini, apakah memang dari DPRD ada ingin mengevaluasi begitu, mana yang sekiranya ini bisa lebih dipoles lebih baik, ini yang perlu diprioritaskan begitu? Ya, saya kira dari pemikiran kita ini kan jelas pasti ini kan karena ini secara sustainable kita lakukan. Saya sudah 3 periode ini ya tentu yang kita concern-nya itu sebenarnya paling tidak pengembangan SDM ini betul-betul kita melakukan upgrade lah masyarakat kita. Betul. Supaya bisa menyesuaikan ketika hadirnya ibu kota ini kan nanti tidak terlalu jomplang. Betul. Makanya untuk itu kita hadirkan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dibangunkan BLK, kemudian kita juga support sebagai DPRD ini bagaimana memberikan stimulan terhadap pengembangan sumber daya manusia ini. Saya kira itu yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini. Artinya selain mempersiapkan bangunannya dan pembangunannya, SDM-nya juga harus dipersiapkan ya Pak ya? Dikembangkan juga. Nah untuk pembangunan BLK sendiri nanti apakah ada beberapa pelatihan Pak yang akan disediakan di sana? Sudah ada rencana atau bagaimana? Ya ini kan secara walaupun wadahnya belum ada, tetapi dari sisi penganggaran sudah beberapa contoh mungkin masalah bagaimana pertukangan kita latih anak-anak angkatan Gen Z ini bagaimana barista atau barbershop gitu Pak ya. Barbershop. Jadi supaya mereka juga bisa mengambil peran dalam pembangunan di PPU karena ke depan ini kan ya PPU ini bukan lagi kabupaten yang seperti yang dulu-dulu. Karena hadir orang-orang ibu kota dan di sini menjadi ibu kotanya, saya kira kita juga menjadi warga ibu kota. Karena beririsan langsung kan dengan ibu kota. Jadi stigma itu harus kita rubah lah. Apalagi ratusan ribu ya Pak katanya mau datang gitu. Iya, itu. Ya, jadi memang harus dipersiapkan secara SDM gitu ya Pak ya. Iya. Karena berarti ini sejalan dengan
apa yang dikatakan orang lain. Jangan mau jadi penonton saja, kita juga harus pelaku begitu. Bagaimana Bapak terkait dengan itu? Ya saya kira kita berharap anak-anak muda ini mengambil peran bahwa apa yang dia butuhkan itu kita lakukan pelatihan-pelatihan, kalaupun katakan dia tidak berkuliah, sementara hanya lulus SMA atau SMP, ya kita latihlah mereka dari sisi apa saja mereka passionnya itu, hobinya itu apa gitu kan. Jadi ini yang kita lakukan. Apalagi sekarang ini kan menjamur tuh kopi-kopi. Nah untuk itu supaya mereka tersertifikasi dengan baik, ya tentu kita melakukan pelatihan terhadap bagaimana sih nanti dia bisa masuk hotel bintang 5 di sana ya. Itu yang kita harus persiapkan. Begitu juga yang lain sektor-sektor yang lain saya kira. Kalau Bapak lihat sudah mulai rutinkah dilakukan pelatihan-pelatihan ini, Pak? Rutin, hampir kita setiap tahun itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas-dinas baik pariwisata, dinas pendidikan sendiri, dan kami juga dari sisi aspirasi kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk nelayan juga kita latih, kemudian peternak juga kita latih, karena salah satu kita cerita ini masalah peternakan. Nah, peternakan kan secara konvensional itu hanya memelihara 1 ekor 2 ekor. Betul. Nah, kita kumpul mereka ke dalam satu korporasi. Nah, ini kan perlu manajemen yang baik. Betul. Saya kira dengan kondisi ini kan harus belajar mereka bagaimana punya komunitas, bagaimana mereka beradaptasi dengan korporasi itu. Seperti itu, Mas. Artinya memang dengan sistem seperti ini nantinya diperlukan mindset juga Pak ya dari masyarakat di PPU juga harus mindset maju begitu Pak ya? Iya. Harus menjadi warga ibu kota sekarang ini kan, bukan, makanya itu yang stigma itu yang harus kita rubah, pergeseran itu. Jadi dari desa menjadi kota. Dan kita harus siap tidak siap berarti kan harus kita siapkan. Artinya dengan audiensi dengan sudah disuarakannya ada pelatihan, ada beragam keterampilan begitu Pak ya. Ini juga harus dimanfaatkan masyarakat harusnya ya. Ya harus melihat peluang begitu Pak ya. Baik, Pak, terkait dengan pembangunan yang sudah dilakukan terkait dengan proyek-proyek pembangunan yang ada, ini apakah memang dari DPRD sendiri juga telah melakukan fungsi pengawasan terkait yang sudah berjalan saat ini, Pak? Ya, karena memang haruslah itu. Fungsi kita kan sudah jelas ya di DPR itu ada 3 fungsi, ada budgeting, ada pembuatan peraturan daerah, kemudian pengawasan. Nah, kita selalu memonitor hampir semua kegiatan-kegiatan yang orientasinya membelanjakan APBD, uang daerah, ya kita harus mengawasi sejauh mana itu betul-betul tepat sasaran, secara fisik juga kita cek ini sudah selesai nggak, sudah serah terima, dan itu harus kita juga, monitor baik dari start dari awal sampai finishing penyerahan aset tersebut kepada dinas-dinas terkait. Baik. Ada hubungannya terkait dengan Ibu Kota Nusantara yang saat ini mungkin pembangunannya jauh lebih pesat, Pak. Iya. Bagaimana, apakah sudah ada sinergi yang dilakukan antara OIKN dan juga DPRD dan juga pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara supaya ini memang seperti yang saya sebutkan di awal tadi selaras begitu, Pak? Iya. Ya, saya kira ini menjadi tugas kita ya, kita karena memang OIKN itu kan sampai saat ini kan masalah aset kita belum ada serah terima. Kemudian juga sumber daya manusia, ASN-nya juga belum, bagaimana sih nanti supaya ini ada penyerahan antara otorita dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemarin kita sudah bertemu dengan OIKN, membicarakan masalah itu. Nah, saran pertimbangannya tentu kita sama-sama membentuk tim supaya ini dibicarakan lebih serius. Nanti tidak mungkin kita selalu membiayai yang ada di Kecamatan Sepaku kan. Nah, untuk itu apakah nanti kita lepas secara keseluruhan baik pembiayaan maupun pengembangan SDM-nya, itu nanti yang kita akan bahas, termasuk menginventarisir aset-aset yang punya pemerintah provinsi kabupaten yang ada di sana, apakah kita lepas atau kita kembalikan ke sini, seperti itu. Untuk saat ini masih dikoordinasikan untuk aset-aset yang di sana, Pak ya? Ya, masih dibicarakan seperti apa nanti hasilnya gitu kan.
harus berbicara duduk bersama gitu. Iya. Baik, Pak, terkait dengan ini usulan pokok pikiran yang sempat kami juga himpun bahwa memang yang tertinggi saat ini yakni bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, itu ada 574, Pak. Iya, iya. Di nomor 2 ada bidang pertanian dan perkebunan, 133 usulan. Dan yang nomor 3 bidang pendidikan, ada 93 usulan. Ada 19 bidangnya, Pak, yang menjadi usulan begitu. Dan terkait dengan data ini, berarti memang ada pembangunan yang penting di pekerjaan umum untuk di infrastruktur begitu, Pak, ya? Ya, Untuk ya sebagaimana saya sampaikan di awal itu kan karena jalan kita ini kan masih banyak jalan tanah. Ya. Jadi kita juga mengukur berapa satu tahun itu berapa kilometer sih yang bisa kita realisasikan, dan itu menggunakan biaya cukup besar. Apalagi dengan kontur tanah kita yang ada mau kita bangun ini kan labil, sehingga tidak sembarangan nih, butuh biaya tinggi untuk membangun itu. Nah, ditambah lagi ada beberapa OPD dinas-dinas itu yang kantornya masih menyewa. Nah, masih untuk menyewa, itu Pak? masih menyewa sampai saat ini, dan inilah yang akan kita kejar gitu supaya mereka bisa definitif membangun kantor di situ supaya bisa berkantor secara Tetap begitu, Pak, ya? tetap. Itu yang kita harapkan ke depan supaya mereka tidak menyewa-nyewa kantor lagi kan. Baik. Yang kedua di sini ada bidang pertanian dan perkebunan. Apakah memang ini juga karena melihat potensi di PPU ini cukup dominan di perkebunan dan pertanian, makanya ini pembangunan juga lebih banyak ke sana atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira hampir setiap tahun ya antara PU dengan pertanian ini Jadi pembiayaannya itu cukup tinggi. dominan, Iya. karena PPU ini kan sudah di branding bahwa sumber pangan utama untuk di Kaltim. Betul. Nah, saya kira kita tidak main-main urusan pembiayaan, baik dari pupuk maupun alsintan, alat-alat pertanian itu kan. Dan kita sekarang dengan banyaknya program juga dari pusat, ada brigade pertanian, apa semua. Saya kira Yang ketahanan pangan, Pak, ya? ya, saya kira ini juga menjadi perhatian kita. Tidak mungkin pusat hanya mengirim alat-alat itu kalau juga tidak kita lakukan dana-dana pendampingan terhadap pertanian. Dengan kondisi ini saya kira kebutuhan-kebutuhan IKN ke depan itu ya harus kita yang menangani gitu. Baik. Seperti itu sih yang harus kita lakukan gitu. Baik. Ini lebih kepada ekonomi kreatif lagi, Pak. Ya, Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif? Karena UMKM, ekonomi kreatif juga punya peran yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi. Iya. Bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak? Ya, saya kira dengan sendirinya ini, karena ini okupansi penduduk kita kan semakin banyak. Iya. Tentu industri ekonomi kreatif ini kan akan tumbuh secara sendirinya, walaupun kita tidak membuat atau menata itu. Saya kira nanti akan dengan sendirinya tumbuh. Nah, cuman kita nantikan ke depan ini harus kita tata dengan baik. Betul. Jangan nanti ini menjamur di pinggir jalan dan ini merusak pemandangan. Karena Saya kira saat ini ini sudah bagus banget, Pak, di sini ya. Ya, saya kira ini yang harus kita manage dengan baik. Jadi pemerintah harus menyentuh terhadap ekonomi kreatif, dan ya kita harus berdialog lah dengan mereka, karena kreativitas itu kan butuh buat kita bagaimana UMKM ini bisa berkembang. Saya kira seiring sejalan lah dengan pertumbuhan pembangunan yang ada di PPU. Baik, kita sudah berbicara secara holistik, bisa dibilang begitu, Pak, ya, dari pelayanan dasar, kemudian juga dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Sebenarnya untuk target-target paling terdekat tahun ini atau tahun depan begitu, Pak, apa target yang ingin dicapai dari sisi pembangunan yang akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak? Ya, saya kira yang paling prioritas terdepan itu pemekaran kecamatan ya, karena memang secara regulasi kita satu kabupaten itu regulasinya harus minimal 5 kecamatan ya. Sekarang kita punya 4, diambil lagi IKN. Nah, ini kan kita minta juga ada aware dari pemerintah pusat supaya tidak terlalu mempersulit kondisi pemekaran ini, supaya kita memenuhi standar. Jangan nanti kita ini menjadi presiden buat daerah-daerah lain itu tuh Penajam tuh kan
cuma Iya. 3, kenapa bisa jadi kabupaten? Nah, Iya. ini kami tidak mau jadi kiblatnya orang-orang itu. Jadi kita berharap bahwa seiring sejalan nanti kabupaten nanti harus minimal 5 kecamatan dan desanya itu minimal 10 desa dan kelurahan. Saya kira itu terpenuhi secara regulasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira tadi sudah kita sampaikan juga diskusi kita itu, ya kita harus merubah beberapa paradigma dan knowledge-nya masyarakat kita. Betul. Stigma ya Pak ya tadi Pak. Ya, jadi itu yang harus kita rubah. Kita IKN, bandara internasional, kalau kita tidak lakukan lompatan-lompatan terhadap pengembangan SDM, ya akan tertinggal kita kan. Ya, sederhananya bahasa begitu Pak ya, Ya, harus bahasa Inggris gitu ya. Ya itulah yang harus kita lakukan. Baik. Saya kira itu Mas Dim. Baik, terkait dengan peran masyarakat yang begitu penting juga, apa yang ingin disampaikan oleh DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara supaya sama-sama mengambil peran ini untuk membangun PPU ini jadi lebih baik? Silakan Pak. Ya, baik. Saya kira kami berharap kepada semua masyarakat yang ada di Penajam Pasir Utara, mari kita bersama-sama merangkulkan solidaritas kebersamaan kita ini, bagaimana mengupayakan pembangunan yang ada di PPU ini terus kita upayakan secara masif dan masyarakat kita aware terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Dan kalaupun ada hal-hal yang kurang, ya silahkan didiskusikan, silahkan kita membuka ruang-ruang, ada web, ada langsung ke DPR, bisa menyampaikan aspirasinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang kurang berkenan di hati masyarakat, silahkan disampaikan. Saya kira seperti itu Mas, harapan dan himbauan kita kepada masyarakat. Baik, benar. Dan di sini masyarakat punya peran yang sangat besar untuk sama-sama mendukung Penajam Pasir Utara menjadi yang lebih baik, terutama di sisi pembangunan. Oleh sebab itu, mari masyarakat manfaatkan aspirasinya untuk membangun PPU jadi lebih baik. Demikian Fokus Redaksi pekan ini, kita akan berjumpa lagi di Fokus Redaksi selanjutnya. Bersama saya Dimpo Sinaga, sampai jumpa.